bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya saya sangat senang sekali bisa menemani Anda dalam Info Kursus, tayangan informatif, inspiratif ala negeri ini bersama saya, Anggrek. Hari ini kita akan membahas tentang informasi otomotif sepeda motor, yaitu overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Selanjutnya, kita langsung mendengarkan penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Pada dasarnya, sistem pendingin difungsikan adalah untuk menjaga bagaimana supaya temperatur mesin itu tetap dalam kondisi yang normal, sehingga mesin dapat bekerja dengan baik, dapat dipergunakan layaknya kendaraan-kendaraan yang memang dapat dioperasikan. Adanya panas mesin diakibatkan dari pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar. Pembakaran tersebut sangat memicu terjadinya panas di dalam mesin. Kemudian, akibat adanya pergesekan komponen di setiap bagian dari mesin akan memicu timbulnya panas juga. Sehingga apa? Di sini sangat memungkinkan sekali bahwa kita membutuhkan yang namanya sistem pendingin. Sistem pendingin berdasarkan prinsip kerjanya terbagi atas menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah disebut dengan sistem pendingin udara langsung, yaitu di mana sistem pendingin yang digunakan adalah udara yang menghembus pada saat kendaraan dipergunakan. Udara yang menghembus ke dalam mesin akan mengambil panas mesin hasil daripada gesekan dan pembakaran yang terjadi di dalam mesin. Medianya adalah di bagian kepala silinder atau bagian blok mesin akan terdapat sirip-sirip atau kisi-kisi yang nanti berperan adalah menjebak udara agar pada saat udara melewati, maka udara dapat mengambil panas dari mesin. Panas mesin kemudian akan dibuang ke udara bebas sehingga suhu mesin dapat lebih terkontrol. Yang kedua adalah dengan adanya sistem pendingin udara paksa atau nanti seperti menggunakan kipas. Nah, biasanya sistem pendingin udara paksa adalah digunakan pada sepeda motor bertipe Matic, yaitu di mana posisi mesinnya lebih tertutup dengan cover body. Di mana sistem pendingin kipas ini bekerja berdasarkan putaran mesin. Jadi kipas nanti akan terpasang pada posisi generator, kemudian generator akan bekerja mengikuti putaran mesin, sehingga pada saat kipas berputar akan menimbulkan udara yang kemudian akan dihembuskan ke semua bagian mesin. Dibantu dengan adanya sirip atau kisi-kisi yang terdapat pada bagian blok mesin, sehingga membuat rongga pendingin semakin luas. Dan di sini biasanya pendingin kipas ini lebih efektif karena pada dasarnya pada saat kondisi jalan memang padat sehingga udara langsung tidak bisa menghembus ke dalam mesin. Nah, dengan adanya kipas yang berputar mengikuti putaran mesin, maka sistem pendingin akan tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, sistem pendingin cairan atau biasa disebut dengan radiator. Nah, di mana sistem pendingin ini adalah menggunakan cairan khusus yang diberikan terhadap mesin, kemudian akan dialirkan dan dipompa ke sekeliling mesin yang memang pada dasarnya menimbulkan panas paling tinggi. Sistem pendingin air biasanya diterapkan pada sepeda motor yang ber-cc besar, karena semakin besar cc, maka panas yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Nah, di sini untuk sistem pendingin air akan membutuhkan beberapa macam komponen atau perangkat kerja. Seperti yang pertama adalah adanya radiator. Radiator adalah berfungsi sebagai sarana pendingin. Di dalam radiator akan terdapat kisi-kisi yang kemudian memberikan rongga pendinginan sehingga udara bisa terjebak untuk mengambil panas dari mesin atau panas daripada cairan pendingin. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan water pump atau pompa air. Tugasnya pompa air adalah di mana mensirkulasikan air pendingin ke semua bagian mesin yang memang membutuhkan pendingin. Pada dasarnya, water pump bekerja adalah mengikuti putaran mesin. Jadi, pada saat mesin bergerak atau mesin berputar, maka water pump di sini akan ikut bekerja. Tujuannya adalah untuk memompa air pendingin ke semua bagian mesin yang membutuhkan pendinginan. Komponen berikutnya adalah selang pengalir. Nah, selang pengalir atau selang penghubung adalah yang mengalirkan air dari posisi radiator ke bagian mesin melalui water pump. Selain itu, juga dibutuhkan yang namanya termostat.
Termostat bertugas adalah nantinya memberikan suhu yang memang ideal agar nantinya proses daripada warming up tidak terlalu lama. Pada saat kita mau menjalankan sepeda motor, butuh yang namanya pemanasan mesin. Dengan adanya termostat, maka proses pemanasan mesin tidak butuh waktu yang terlalu lama. Kemudian bagaimana proses kerja daripada termostat? Termostat akan bekerja berdasarkan sensor suhu. Jadi pada saat suhu dari mesin belum mencapai suhu ideal, yang kurang lebih adalah 80 sampai dengan 83 derajat, maka kondisi daripada air pendingin di dalam mesin belum bersirkulasi. Tetapi ketika suhu di dalam mesin sudah mencapai angka 80 derajat atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka sehingga aliran air dari semua sisi akan dapat dipompa oleh water pump untuk mengalir ke semua bagian. Selanjutnya adalah adanya sensor suhu atau sensor suhu mesin, di mana sensor suhu mesin di sini adalah memberikan sinyal nantinya terhadap CDI unit dengan tujuan adalah untuk menggerakkan kipas. Kipas di dalam radiator adalah berfungsi membantu proses pendinginan air di dalam radiator agar nantinya lebih maksimum. Sehingga pendinginan air di dalam radiator tadi tidak hanya betul-betul memanfaatkan udara yang memang bebas kondisinya, tetapi dengan adanya putaran kipas yang berada di belakang radiator akan sangat membantu proses pendinginan air di dalam radiator. Bagi penggemar otomotif sepeda motor, informasi overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor sungguh sangat menarik, bukan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di layar kaca Anda, karena kami akan kembali. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus, informasi keterampilan otomotif sepeda motor, episode overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Mari kita simak kelanjutan informasinya berikut ini. Baiklah pemirsa, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai alat dan bahan yang memang diperlukan untuk melakukan overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Yang pertama saya akan jelaskan dari peralatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah buku manual. Buku manual adalah merupakan acuan pada saat kita melakukan sebuah perawatan, pembongkaran ya, seperti overhaul yang akan kita lakukan nanti. Jadi di dalam buku manual di sini terdapat spesifikasi-spesifikasi yang memang nantinya akan menjadi acuan pada saat kita mengerjakan daripada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perawatan atau pembongkaran sepeda motor. Selanjutnya kita gunakan yang namanya kunci T. Kunci T di sini untuk melakukan overhaul sistem pendingin air radiator atau sistem pendingin pada sepeda motor, yaitu ada kunci T 8 mm dan T 10 mm. Selanjutnya obeng terdiri dari dua jenis, ada obeng plus dan minus. Ini adalah untuk melakukan pembongkaran atau pemasangan baut dengan bentuk kepala seperti bentuk plus dan min. Dan kemudian ada kunci sok. Kunci sok ini yang kita butuhkan adalah ukuran 8, nantinya untuk membongkar atau memasang baut yang memang kondisinya berada di sebelah luar tetapi dalam tingkat kekencangan yang memang lebih tinggi. Selanjutnya kita adalah butuh yang namanya kunci ring. Kunci ring atau kombinasi nanti bisa kita siapkan satu set atau juga kita bisa siapkan sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah ukuran 8 mm. Selanjutnya adalah kunci kombinasi atau kunci ring yang memang pada dasarnya kita butuhkan untuk membuka atau memasang baut yang nantinya berbentuk segi 6. Ini yang saya siapkan adalah ukuran 8 mm atau apabila pemirsa memiliki satu set bisa disiapkan dengan sejumlah satu set. Selanjutnya adalah tang. Tang yang saya siapkan ada dua jenis, yaitu tang kombinasi dan tang buaya. Nanti pada dasarnya tang digunakan adalah untuk menjepit mur atau baut yang memang sedang kita bongkar atau kita pasang.
Kemudian dari jenis special toolsnya itu yang saya siapkan di sini adalah radiator cup tester. Radiator cup tester adalah jenis alat ukur yang memang nanti digunakan untuk mengukur atau memeriksa kebocoran yang terjadi pada radiator. Selanjutnya masih di jenis special tools, itu disebut dengan termometer. Termometer adalah alat untuk pengukur suhu, di mana biasa akan digunakan adalah untuk memeriksa kondisi daripada termostat. Termostat seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa adalah sebuah katup atau klep yang mengatur sirkulasi daripada air pendingin berdasarkan sensor suhu. Yang terakhir, peralatan yang kita butuhkan adalah kuas. Kuas nanti dipergunakan adalah untuk membersihkan kotoran atau debu yang memang nanti dapat mengotori bagian kisi-kisi atau sirip-sirip yang terdapat pada radiator. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai bahan yang dibutuhkan untuk melakukan overhaul sistem pendingin pada sepeda motor. Yang pertama adalah bak penampung, yaitu berfungsi nanti adalah untuk menampung cairan pendingin yang akan kita kuras sewaktu kita akan melakukan overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Yang kedua, yang kita butuhkan sebagai bahan adalah air pendingin ya, atau water coolant. Ini adalah merupakan cairan khusus yang memang disiapkan untuk melakukan pendinginan di dalam mesin. Jadi tidak diperbolehkan nanti menggunakan air biasa, karena pada dasarnya air biasa banyak mengandung kotoran seperti zat kapur, sehingga nanti dapat menimbulkan korosi atau karbon yang dapat menyumbat daripada saluran pendingin. Sehingga di sini yang harus digunakan adalah cairan khusus untuk sistem pendingin. Yang terakhir adalah majun atau kain lap. Majun atau kain lap berfungsi adalah untuk membantu mengeringkan atau membersihkan komponen pada saat dibongkar. Dibantu dengan seperangkat kompresor yang nanti menghasilkan udara bertekanan untuk membersihkan kotoran yang berada pada bagian dalam sirip radiator, sehingga kondisi sirip radiator akan menjadi lebih bersih. Wah, makin kesini makin penasaran ya. Saya juga semakin penasaran. Bagaimana dengan Anda? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus ya. Terima kasih karena Anda masih di Info Kursus. Sekarang saatnya kita akan mendengar kembali penjelasan overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan pada saat proses pembongkaran atau overhaul pada sistem pendingin air radiator atau sistem pendingin air pada sepeda motor. Yang harus diperhatikan pertama adalah pada saat kita mau melakukan pengurasan atau mau menguras air radiator, upayakan kondisi mesin dalam kondisi dingin untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan pada bagian baut ataupun ulir baut. Nah, kemudian pada saat proses pengurasan, yang pertama kali dibuka adalah bagian baut pembuangan, bukan baut sebagai penutup dari saluran pengisi air radiator. Baut pembuangan berada pada bagian posisi bawah mesin atau tepatnya berada pada bagian blok silinder. Gunakan kunci T10 untuk membuka baut pembuangan tersebut. Sehingga nantinya pada saat kondisi bautnya terbuka, maka air radiator akan turun. Tetapi tidak secara drastis air akan langsung turun. Dikarenakan apa? Di dalam mesin ada kevakuman yang akan menghambat proses daripada terbuangnya air radiator. Nah, untuk mengeluarkan sepenuhnya air radiator atau air pendingin yang ada di dalam radiator dan saluran,
maka langkah berikutnya adalah kita buka baut penutup dari radiator. Terlihat bahwa di sini air radiator sudah terkuras, mulai turun ya, baik itu yang berada di posisi radiator maupun yang berada di posisi bagian dalam mesin. Nah, nantinya pastikan bahwa ketika Anda mau menguras air pendingin, jangan sesekali Anda membuka baut penutup pengisi air radiator atau air pendingin sebelum kondisi baut pembuangannya terbuka. Apa alasannya? Dikhawatirkan pada saat kondisi mesin panas, sehingga air pendingin akan berubah menjadi panas atau mendidih. Ketika Anda belum membuka baut pembuangan dan Anda sudah membuka baut pengisian, maka yang terjadi adalah akan terjadi semburan dari uap panas cairan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Langkah berikutnya adalah kita melepaskan selang yang berfungsi sebagai pengalir air pendingin dari posisi radiator ke dalam mesin. Pada sisi sebelah kanan sepeda motor, di bagian radiator ada dua buah selang. Yang satu selang berukuran besar dan yang satu adalah selang berukuran kecil. Selang yang berukuran besar adalah selang yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengalirkan air yang dari posisi mesin untuk menuju ke dalam radiator untuk mendapatkan proses pendinginan di dalam radiator melalui sirip dan udara. Sedangkan di sisi sebelah kirinya nanti akan terdapat dua buah selang yang memang berfungsi adalah sebagai pengalir air pendingin dari posisi radiator ke dalam mesin. Itu untuk selang yang memang berukuran besar. Untuk selang yang berukuran kecil adalah selang yang berperan membuang uap panas dari cairan terhadap udara bebas. Langkah berikutnya adalah kita hanya tinggal melepas radiator dari posisi sasis, di mana nanti ada dua baut pengikat yang berada pada posisi sebelah kiri, sebelah atas dan bawah menggunakan kunci T10. Kemudian, selain kita melepas dua buah baut yang mengunci atau mengikat radiator pada posisi mesin, sisi sebelah kanannya ada kabel sambungan kipas radiator sebagai sarana pembantu pendingin. Kita cukup lepaskan dari konektornya saja. Kemudian tinggal ditarik radiatornya ke posisi sebelah kiri sehingga nanti radiator dapat terlepas dari posisinya. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa di mana radiator sudah terlepas. Radiator nantinya adalah sebagai tempat di mana air pendingin akan didinginkan oleh udara yang menghembus ke bagian radiator pada saat sepeda motor ini kita gunakan atau kita operasikan. Sirip-sirip yang berada pada radiator bertugas adalah memberikan rongga agar udara dapat mengendap sehingga nantinya mampu mengambil panas yang berada pada air pendingin. Pada bagian belakang radiator akan terdapat kipas yang berfungsi adalah untuk membantu proses pendinginan air yang ada di dalam radiator. Seperti yang sering kita jumpai bahwa kondisi jalanan saat ini adalah sangat padat sekali. Sehingga udara pada saat kendaraan berjalan tidak cukup maksimum untuk mampu mendinginkan air yang berada di dalam radiator. Nah, untuk memperoleh pendinginan yang maksimum, maka pada bagian belakang radiator dibantu dengan adanya kipas pendingin. Sehingga nanti akan membantu proses pendinginan air yang berada di dalam radiator. Kipas akan bekerja berdasarkan sensor suhu yang ditempatkan pada posisi bagian mesin. Dan nantinya sensor suhu akan memberikan sinyal terhadap CDI, kemudian CDI yang akan memerintahkan bagian kipas untuk berputar. Kipas berputar pada suhu mesin di atas dari 80 derajat. Tujuannya tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk membantu proses pendinginan air yang berada di dalam radiator karena kondisi jalan yang padat sehingga pendinginan udara langsung terhadap kisi-kisi atau air yang ada di dalam radiator tidak cukup maksimum. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan pada bagian radiator. Yang pertama kita adalah periksa kisi-kisi atau sirip-sirip yang terdapat pada badan radiator. Pastikan semua sirip atau kisi-kisi yang terdapat pada badan radiator tidak dalam kondisi rusak.
kita bersihkan kisi-kisi atau sirip-sirip radiator menggunakan kuas pembersih. Semua sirip yang berada pada bagian radiator dari sisi sebelah kiri sampai ke sisi sebelah kanan, baik atas dan bawah, dibersihkan menggunakan kuas pembersih agar dapat dipastikan bahwa tidak ada kotoran di setiap rongga sirip, sehingga nantinya dapat memaksimumkan pada saat udara mau mendinginkan kondisi air yang panas di dalam radiator. Yang terakhir, dalam melakukan proses perawatan radiator adalah tiup kisi-kisi atau sirip-sirip radiator menggunakan udara bertekanan atau udara kompresor dari bagian belakang atau dari posisi kipas agar nantinya udara dapat menekan atau mengeluarkan kotoran yang terdapat pada sela-sela atau celah-celah kisi-kisi dan sirip. Anda sudah tidak sabar ingin mengetahui kelanjutan overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor? Jangan kemana-mana ya, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus di keterampilan otomotif sepeda motor dan masih bersama saya Anggrek dan narasumber kita Bapak Warman. Marilah kita ikuti penjelasan selanjutnya dalam episode overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor berikut ini. Selanjutnya, pemeriksaan kita lakukan pada pompa air atau water pump. Ya. Di sini terlihat adalah sebuah water pump yang nantinya akan mensirkulasikan atau memompa air pendingin ke seluruh bagian mesin. Jadi kalau saya pasangkan posisinya adalah air di dalam radiator akan mengalir menuju ke dalam water pump. Nah, di posisi water pump, maka air akan dipompa atau digerakkan oleh water pump yang bekerja berdasarkan putaran mesin. Water pump bergerak mengikuti perputaran dari gear rantai timing atau rantai keteng yang nantinya sudah pasti bekerja sesuai dengan putaran mesin. Air pendingin akan ditekan atau dipompa untuk kemudian masuk disirkulasikan berdasarkan rongga-rongga yang berada di dalam mesin. Nah, nanti yang harus dilakukan pemeriksaan adalah pastikan kondisi seal yang ada pada bagian belakang water pump, ya, seperti yang sudah kita lihat bahwa ini disebut dengan seal water pump. Seal water pump di sini tidak boleh mengalami kebocoran. Ketika seal water pump ini bocor, maka air radiator akan masuk ke bagian dalam atau ke bagian mesin, yaitu ke bagian ruang daripada rantai keteng atau rantai timing. Sehingga apa? Oli akan bercampur dengan air radiator. Nah, sehingga nanti jumlah air radiator atau air pendingin yang terdapat di dalam mesin atau di dalam radiator akan menjadi berkurang. Kebocorannya yang kedua adalah nanti dari bagian gasket. Antara bagian kepala silinder dan blok silinder terdapat gasket atau packing. Packing adalah nantinya membatasi kedua permukaan antara permukaan blok silinder dan permukaan kepala silinder. Rongga yang ada pada bagian blok silinder dan kepala silinder adalah sebagai saluran air untuk mengambil panas mesin yang dihasilkan oleh pembakaran. Ketika gasket atau packing mengalami kebocoran, maka air pendingin atau air radiator akan masuk ke dalam ruang bakar. Dengan ciri nanti pada saat motor dihidupkan, maka pada bagian knalpot atau exhaust akan mengeluarkan air pendingin atau sejenis air. Sedangkan yang pertama kebocoran ditimbulkan dari seal water pump pada saat kita melakukan pengurasan dari minyak pelumas mesin atau oli mesin, maka oli mesin warnanya akan berubah seperti air susu. Jadi warnanya menjadi keputihan. Artinya sudah tidak murni lagi sebuah pelumas atau oli mesin, tetapi sudah bercampur dengan air radiator atau pendingin air. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada termostat. Nah, di hadapan kita sudah ada termostat yang nantinya adalah sebagai katup. Katup yang bekerja otomatis berdasarkan suhu panas dari air pendingin
yang nanti akan bekerja pada saat suhu air pendingin mencapai angka 80 derajat. Katup ini bekerja nantinya adalah berdasarkan sensor yang ditimbulkan dari suhu air. Pada saat kondisi air masih dingin, maka air yang ada di dalam mesin belum dapat mengalir ke dalam radiator atau bersirkulasi. Sehingga nanti pada saat posisi mesin masih dingin, kondisi dari termostat katupnya ini belum terbuka. Air yang berada di dalam mesin belum dapat mengalir ke posisi radiator. Ketika suhu air meningkat menjadi mendekati angka 80 derajat atau sudah mencapai angka 80 derajat, secara otomatis suhu dari air akan memberikan sinyal terhadap termostat untuk dapat membuka katup termostat. Maka air yang terdapat di dalam mesin melalui rongga-rongga pengalir akan mengalir masuk ke dalam radiator untuk didinginkan oleh udara. Nah, nanti poin pemeriksaannya adalah masukkan termostat ke dalam air yang kondisinya sudah mendidih dan terukur mencapai 80 derajat suhunya. Pastikan bahwa katup dari termostat ini dapat terbuka. Ketika katupnya dapat terbuka, artinya ketika suhu daripada air pendingin mencapai angka 80 derajat, air dapat mengalir sesuai dengan fungsi kerja. Dan di sini diberikan sensor suhu. Untuk apa? Untuk nanti menggerakkan kipas sebagai pembantu pendinginan air pendingin yang ada di dalam radiator. Sensor suhu diambil berdasarkan suhu panas air. Nanti sinyalnya akan diteruskan ke CDI atau Capacitive Discharge Ignition sebagai perangkat pengatur yang akan memberikan perintah terhadap kipas yang berada di belakang radiator untuk membantu proses pendinginan air yang berada di dalam radiator. Selanjutnya adalah proses pengisian air pendingin. Air pendingin adalah yang digunakan sesuai yang direkomendasikan oleh pabrik. Prosesnya dimulai dari menutup saluran pembuangan yang berada pada bagian blok silinder, yaitu pada posisi bagian bawah seperti proses pembongkaran sebelumnya menggunakan kunci T10. Nah, masukkan air dari posisi saluran untuk memasukkan air radiator yang berada pada badan radiator. Isikan air pendingin sampai kondisi radiator penuh. Setelah itu, kuras air radiator atau air pendingin yang terdapat pada bagian bawah atau disebut dengan tangki cadangan atau reservoir. Di reservoir harus tersedia air sebagai cadangan apabila nanti di dalam radiator kondisi daripada jumlah airnya berkurang. Ketika jumlah air berkurang, akan secara otomatis air yang berada dalam tangki cadangan atau reservoir akan terhisap masuk melalui selang kecil yang berada di sisi sebelah kanan untuk ditambahkan ke dalam air yang berada di posisi radiator atau berada di posisi mesin, sehingga jumlah air sebagai media pendingin dapat selalu dalam kondisi yang normal. Selanjutnya adalah masukkan air pendingin melalui lubang pemasukan yang berada di badan radiator di posisi sebelah atas sampai kondisinya penuh. Nah, setelah kondisi penuh, kemudian kita tutup. Langkah berikutnya adalah isi tangki cadangan dengan air pendingin, sesuaikan dengan batas atau level yang tertera pada tangki cadangan tersebut. Di sana tertera ada kondisi low ya dan full. Nah, posisikan ketinggian air di dalam tangki cadangan tersebut sejajar persis dengan garis full. Jangan melebihi atau jangan kurang. Ketika melebihi, maka yang terjadi akan terjadi tumpahan air dari tangki cadangan yang seolah-olah menyatakan bahwa adanya kebocoran pada sistem pendingin. Nah, dari itu makanya pastikan bahwa kondisi air di dalam tangki cadangan tersebut betul-betul sesuai dengan garis level yang sudah ditentukan. Nah, setelah kondisi daripada radiator dan tangki cadangan terisi, maka sepeda motor bisa untuk dihidupkan untuk beberapa saat. Tujuannya apa? Memastikan bahwa jumlah air yang ada di dalam radiator sudah pas atau belum. Nah, ketika kondisinya sudah diperiksa dengan cara membuka
baut lubang pemasukan, ya, lihat kondisi ketinggian air radiator yang ada di dalam radiator. Apabila jumlahnya berkurang atau menyusut, maka tambahkan air radiator ke dalam radiator sampai ke posisi leher di bagian lubang penutup. Wah, kalau begini sih tidak hanya dapat informasi keterampilan otomotif sepeda motor saja, tetapi justru pelajaran berharga tentang overhaul sistem pendingin air pada sepeda motor. 30 menit sudah kami menemani Anda, sekarang saatnya kami undur diri. Namun bagi Anda yang berminat dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan ingin mengikuti kursus keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, dan Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata, saya Anggrek beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam Info Kursus.